Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Syukur alhamdulillah kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmatnya, baik nikmat iman, Islam, sehat jasmani rohani, dengan kenikmatan yang Allah berikan kita dapat melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Moga-moga ini semua sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita tercurahkan kepada manusia pilihan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada para ulama, para sahabat, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah. Al-Quran adalah pedoman bagi kita. Artinya mari sama-sama kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai hal yang terkuat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Panggilan ini adalah panggilan khususnya daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memiliki iman. Setelah memiliki iman, baru dia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama panggilannya khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wal nanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tengok persiapan apa yang sudah kita siapin buat hari besok pada saat kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bekal yang terbaik ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dalam ayat lain dikatakan takwa adalah sebaik-baiknya bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berberkalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang panggilan yang dikhususkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Oleh karena itu, ketika kita mengaku memiliki keimanan kepada Allah, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala? Ketika roh dicabut dari keadaan jasad, berpisahnya roh dari keadaan jasad, itu tidak ada yang kita inginkan kecuali satu. Apa? Ingin kembali terus. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki amalnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah dikuburkan, ketika orang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali,
kita belum pernah merasakan yang namanya kematian, tapi sudah diperintahkan sama Allah untuk mempersiapkan bakal menuju daripada kematian. Jangan sampai kita menyesal ketika kita sampai ada kepada diri kita menjadi hamba golongan orang yang menyesal. Agar tak menyesal bagaimana? Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu gimana sih caranya? Takwa kepada Allah itu imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Jalanin perintah Allah, tinggalin larangan Allah. Allah nyuruh kita sholat. Allah nyuruh kita puasa. Allah nyuruh kita membayar zakat. Allah nyuruh kita berbuat baik. Itu namanya orang yang bertakwa. Tidak dikatakan seorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah sebelum ia bisa menjaga lisan daripada kemunafikan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita mengaku beriman, tapi lisannya orang munafik. Apa itu maksudnya? Kita mengaku beriman kepada Allah, kita mempercayai Nabi Muhammad Rasulullah, tapi kita tidak mau menjalankan perintah Allah. Sholat diperintahkan, kita tidak mengerjakannya. Tapi kalau ditanya aku beriman, maka tanda-tandanya adalah bekal apa yang kita siapkan ketika menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kalau kita sungguhan begini, ada yang namanya asar ya. Asar itu apa? Bukan waktu sholat asar, itu kan asar. Inna nulukir mau buka surat Yasin ayat berapa? 12. Inna nulukir mau buka wa nantubu mamaddamu wa atahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, surat ya. Apa artinya? Sesungguhnya kata Allah kami telah menciptakan siapa? Menciptakan lalu kami diadakan. Wadah Muhammad kamu dan kami tulis apa-apa yang telah mereka kerjakan terdahulu. Jadi amalan kita semuanya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ataku. Nah, itu tempat duduk kita ini. Tadi kita sholat subuh, sekarang kita duduk namanya atar. Atar. Tembok yang sekarang kita senderin, lantai yang sekarang kita dudukin, musola yang hari ini kita gunakan untuk melaksanakan sholat, maka ini nanti menjadi atar. Asar apa? Sebagai bekas kebaikan yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Maka ketika kita di padang mahsyar, itu siapa yang bisa menolong kita? Siapa? Wah tenang, saya punya kekayaan, siapa yang bisa menolong? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Nanti kalau sudah masuk hari kiamat, kita kumpul di padang mahsyar, tidak ada kenal satu sama lain. Sekarang kita bisa kenal masih. Nanti ketika masuk hari kiamat di padang mahsyar kita dikumpulkan boro-boro kenal, boro-boro kita semua sibuk dengan urusan kita masing-masing. Datang ke yang musola, datang ke lantai-lantai yang musola, datang tembok-tembok lantai-lantai saja yang ada di musola akan menjadi saksi bahwasanya Quran pada saat hidup di dunia dia senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Siapa yang menyaksikan? Makhluk Allah yang lainnya. Tembok hari ini tidak bisa berbicara, tapi nanti di akhirat akan menjadi saksi. Maksudnya apa? Gunakan sisa usia kita ini untuk menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bekas-bekasan apa
yang kita lakukan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Itulah maksud daripada kita disuruh mempersiapkan bekal ketika menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kalau kata-kata itu apa yang terdengar? Kalau kata-kata itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa? Kayaknya tidak ada gunanya kita di dunia ini. Kalau keluar kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jabatan yang kita punya ini tidak ada apa-apanya, Pak. Jabatan setinggi apapun tidak ada apa-apanya. Kekayaan yang kita miliki ini tidak ada apa-apanya kalau kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang ada bersama kita adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan titipan Allah untuk menuju jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Kita semua diberikan nikmat istiqomah untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian doa kami yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.